Tawakal itu insya Allah akan menyelamatkan banyak nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Kembali lagi di podcast aku, dan hari ini kita masih bahas tawakal ya Ustaz ya. Tawakal ya. Insyaallah. Karena bab tawakal ini cukup panjang dan banyak begitu. Dan penting juga. Dan penting. Kalau salah memahami, khawatirnya kontraproduktif nanti. Oh benar. Sehingga mesti tuntas nih. Iya, jadi tawakal ya udah amal hati aja gitu, nggak usah pakai amal yang lain. Takutnya begitu ya Ustaz. Takutnya begitu. Nah itu ada tuh nanti namanya tawakul. Tawakul. Oh nanti dibahas ya Ustaz. Iya nanti kita bahas. Baik. Sebelum kita lebih jauh ya tentang teorinya, tentang tawakal itu ada apa aja atau ada lawan-lawannya apa aja. Nah, sepertinya kita perlu masuk lagi nih melalui kisah-kisah para pendahulu kita tentang tawakal. Ada satu cerita, ada diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ada seorang suami pulang dari pekerjaannya begitu, sangat lapar dia. Sampai ke rumah, kemudian ya zauji hal indaki syai', istriku ada makanan enggak? Nah, pada saat itu di rumah nggak ada apa-apa. Di rumah istrinya itu nggak punya apa-apa di rumah dia. Cuman si istrinya nggak mau kalau suaminya putus asa atau suaminya patah hati ya, patah arang, hopeless gitu. Kata istrinya, insya Allah maujud. Padahal dia nggak punya apa-apa. Kata istrinya, isbir qalilan, sabarlah sejenak ya. Ketika sabar beberapa saat kemudian kata suaminya, ya zauji, yani idhabi ibhasi an syai' katanya. Wahai istriku, katanya ada, tapi kok kamu nggak jalan-jalan? Ayo cari apa kek? Saya lapar banget, kata suaminya. Kata si istrinya tuh, insya Allah, yakni Allahu yarzukuna, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kita. Sabar wahai suamiku. Padahal di rumahnya nggak ada apa-apa itu. Kemudian si suaminya terus mendesak karena mungkin saking laparnya ya. Si istrinya ini dengan tenang dia melihat kepada bejana tertutup. Kata istrinya itu, wahai suamiku, sebentar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu buat kita. Kemudian setelah itu dia jalan pelan-pelan, dibuka bejana itu, masya Allah, itu sudah banyak daging kambing, masya Allah. Ya, daging kebuli begitu, masya Allah, yang wanginya luar biasa sekali, harum semerbak itu. Nah, sampai dalam riwayat itu, kalau seandainya nggak ditutup lagi, katanya itu wanginya bisa kecium sampai hari kiamat ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, dari kisah ini kita melihat si istri yang tawakal benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pada posisi tertentu yang tidak lagi kita punya daya dan upaya, nggak ada lagi kecuali kita, ya udah, tawakal, amri ilallah. Kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau dulu tuh tawakalnya total gitu ya. Totalitas. Total banget. Tapi nggak tahu dicoba bisa nggak itu ya. Saya lagi lapar gitu. Lagi lapar pulang ke rumah ya, masya Allah. Ya karena tawakal kemarin kan disampaikan ada sidqu al-i'timad. Oh betul, jujur dulu ya dalam hatinya. Jadi gitu. Memang dia nyandarin benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tawakal pasti ntar lagi ada yang ngasih gitu. Nah, bukan begitu. Ya, dia pokoknya totalitas pada saat itu serahin deh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah ikhtiar. Ya. Oke. Nah, terus biasanya dalam amal hati itu pasti ada ziddunya, ada lawannya begitu Ustaz. Nah, di dalam bab tawakal ini ada apa enggak Ustaz? Atau ada banyak Ustaz hal-hal yang kira-kira berlawanan sekali dengan sifat tawakal ya? Minimal 2. Yang pertama tatoyur awit tasya'um ya. Tatoyur awit tasya'um. Tatoyur itu kan akan melakukan sesuatu
terinspirasi dari terbangnya burung. Oke. Burung misalkan terbang ke arah selatan, oh kayaknya rezekinya ada di selatan nih, ngikutin burung. Padahal burung mau mampir doang. Nah, atau sebaliknya, ya ke utara, timur, barat dan lain sebagainya, itu tatayur. Dan di zaman jahiliyah itu sangat ramai sekali ya, sangat marak sekali aksi tatayur. Nah, aksi tatayur belakangan mungkin jadi aksi perdukunan kan? Oh iya. Ya, kata dukun apa? Nah, ini bertentangan dengan tawakal. Jadi nanti yang diyakini dan yang dipercayai serta yang diserahi urusan hidup ini, keputusan-keputusan Dari dukun. advice dari dia. Bukan lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Pantesan Itu sampai tidak tawakul. Sampai tidak diterima sholatnya 40 hari begitu. Iya, nggak diterima sholatnya 40 hari ya, kemudian dia diharamkan bau wangian surga. Astagfirullah. Tapi kemarin tuh ada dukun mana gitu. Dia nguji ilmu, dia masukin baygon tuh ke mulut, mati juga. Ya, dia over confidence ya. Terlalu pede. Tapi jinnya mungkin nggak kuat juga kalau dilawan baygon. Kalau baikun juga ya, mikir-mikir ya. Mikir-mikir ya, dia tidak di luar perjanjian kayaknya sama jinnya itu. Oh gitu sih. Itu tatayur wa tasya'um. Kemudian juga dalam prakteknya hari ini misalkan orang menggantungkan sesuatu kepada rasi-rasi bintang. Bintang apa nih? Bintang apa namanya? Apa sih kalau dalam perbintangan itu? Iya, astrologi apa ya? Astrologi ya? Kalau nggak salah sih. Iya, jadi ini kambing ya, kemudian apa namanya bukan Saturnus, apa itu? Sagittarius dan lain sebagainya. Ada kalajengking ya. Iya, Scorpion dan seterusnya. Jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan itu, atau itu menjadi sandaran dalam pengambilan kebijakan. Kayak sifat biasanya yang di. Nah itu kan nggak boleh. Nah ini addadu tawakul. Poin yang kedua yang bertentangan dengan tawakal adalah tawakul. Tadi yang saya singgung. Tawakul. Tawakul itu seperti begini. Ada orang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawa kendaraan, apa unta atau kuda ya. Kemudian dia nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, atruku yani hisani, au jamali wa atawakkal ala Allah, au arbituhu summa tawakkal ala Allah. Wahai Rasulullah, saya ini bawa kendaraan, apakah saya biarin aja kemudian dalilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak hilang, kalau dia pergi, kalau dia nggak, Allah takdirkan nggak pergi, dia nggak akan kemana-mana meskipun nggak diikat. Apa kata Rasul? Irbithu summa tawakkal. Kamu ikat dulu tuh si tungganganmu itu, kemudian baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kunci motor. Ganda, gitu. Dalam bab itu tadi sifat membiarkan ya itu namanya tawakul. Itu bukan tawakal. Pokoknya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha, tanpa ada upaya. Itu bukan tawakal tapi tawakul. Misalkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang doa di masjid. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya, fadarabahu Umar. Dipukul sama Umar. Ya fulan, amma alimta anna as-samaa'a la tumtiru zahaban. Fulan, kamu kan tahu langit itu tidak bakal hujan emas. Nggak nurunin hujan emas. Kalau kamu nggak usaha, nggak akan datang gitu. Kamu nggak ikhtiar, nggak datang. Apa yang dia lakukan itu tawakul. Oh, orang ini tuh cuman doa aja gitu ya. Saja. Tapi paginya nggak bekerja. Nggak usaha, nggak bekerja. Itu namanya tawakul. Jangan sampai kita perasaan sudah tawakal, padahal masih dalam titik tawakul. Gitu ya. Perasaan sudah tawakal, tapi masih dalam titik tawakul. Nah, tawakal itu usaha semaksimal mungkin, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai nyoba sekali gagal. Udahlah tawakal sama Allah.
kan udah usaha. Bukan begitu. Coba terus gitu ya, usaha terus yang maksimal, yang optimal sampai pada titik terlemah kita itu di mana tuh. Udah nggak sanggup lagi. Udah nggak sanggup lagi, ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu tawakul. Jadi dua, tatoyur, tasyaum, kemudian tawakul. Bil khusus dalam bab rizki. Oleh karena itu dalam dunia mencari rizki ada beberapa yang memang tawakal itu kuat sekali di situ. Pertama misalkan az-ziraah. Betul. Pertanian. Pertanian. Petani itu adalah orang-orang yang benar-benar tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menumbuhkan padi? Allah. Allah. Kalau dia nggak tawakal, dia tuh cuman ngairin, cuman mupuk, kemudian bersihin rumput-rumput, disiangin. Ya. Tapi kan dia nggak 24 jam hidup sama padinya. Itu siapa yang menumbuhkan? Allah. Siapa yang membuat padi itu bagus, tapi kadang juga membuat padi itu kena hama? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tanaman-tanaman yang nggak mesti diopenin gitu kan? Iya. Tanam, udah lupain aja tuh. Tahu-tahu kita panen aja. Ada seperti itu. Siapa yang ngurus dia? Allah. Siapa yang menumbuhkan buah-buahan? Siapa yang mematangkan buah-buahan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab itu tuh tawakalnya luar biasa. Belum kalau misalnya banjir gitu. Belum banjir dan lain sebagainya. Yang kedua berdagang. Berdagang ini tawakalnya tinggi juga. Kenapa sih orang tuh hatinya mesti dilembutkan atau dicondongkan kepada barang-barang kita? Kan ini urusan Allah ini. Kita bisa saja marketing yang bagus dan lain sebagainya, tapi urusannya kan hati. Kecondongan hati Allah yang muqallibal qulubnya kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tawakalnya luar biasa, mesti dijaga. Ada katanya tuh beberapa toko, ada toko tuh rame banget. Tapi juga ada toko tuh yang sepi banget. Ya. Nah, tapi mungkin juga toko yang sepi ini yang beli datang satu gitu ya. Ramai juga hitungannya. Yang ramai belum tentu beli kan? Iya. Ramai sekali, biasanya ramai sekali. Ada yang nganterin aja deh. Ada yang nganterin aja, cuman lihat-lihat doang. Lihat orang ramai. Belum tentu beli. Tapi ada toko yang sepi. Mungkin orang ke sana, males. Banyak orang, ramai, lama nanti ngelayaninnya. Udah sini aja yang sepi. Yang penting barangnya sama. Nah, ini tawakalnya tuh masih benar-benar. Bisa juga tokonya tuh kayak biasa aja gitu, tapi banyak beli, ada yang tokonya udah bagus. Nah, di situ kan orang ketika menghias dengan berbagai aksesoris itu bagian dari tawakal juga. Kemudian marketing bagian dari tawakal juga. Promosi bagian dari tawakal juga, gitu. Nah, pada ujungnya setelah di marketingin bagus, aksesorisnya bagus, banyak juga yang nggak laku tuh. Benar Ustaz. Ya. Benar-benar gambling berarti ya. Iya. Nah, disinilah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kemudian juga kalau dalam bab rizki itu kan ghanimah. Rizki itu ghanimah itu. Hitungannya ghanimah ya. Iya, dalam jihad maaf. Jihad. Di antara rizki Allah berikan itu bentuknya ghanimah ketika berjihad fi sabilillah. Nah, dalam jihad kan tawakal benar-benar luar biasa. Sejarah peperangan kaum muslimin nggak pernah banyak tuh. Iya. Musuhnya banyak terus. Bener. Kadang 200.000 lawan 3.000 lah. Iya. Ya, kemudian Qadisiyah itu kan 24.000 atau 30.000, lawannya 65. Iya. Sampai 70, masya Allah. Sekalinya banyak butuh waktu lama kayak waktu Al-Fatih itu ya. Iya, sekalinya banyak waktunya lama. Dan juga ketika banyak itu kalau ada GR tuh justru bukan menang ya. Hunain. Iya. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaihimul ardh. Nah, jadi tawakal benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir nih Ustaz. Faedah apa Ustaz yang bisa didapatkan oleh kita ketika berhasil mencapai tadi kondisi tawakal, bukan tawakul lagi nih, sudah selesai nih sampai tawakal. Kalau dalam konteks perjuangan ya, an-nasru 'alal a'da. Dengan tawakal itu modal penting mendapatkan kemenangan dari Allah melawan musuh. Pertolongan. Karena kembali lagi
Kalau kita ngandelin jumlah, ngandelin senjata, senantiasa di bawah musuh ya. Iya. Tapi menang kaum muslimin itu. Senantiasa menang, memenangkan pertarungan. Dari mana ini? Ini karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana misalkan ketika 2017 Pilkada DKI itu ya. Oh iya. Waktu itu saya kalau kita pakai teori ini kena banget. Resource yang dimiliki oleh kita ini kan sangat terbatas sekali. Nggak banyak dari front muslim gitu ya. Iya. Tapi karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah membolak-balikan hati. Iya, itu dramatis sih Dramatis 2017 ya, luar biasa sekali. Itu al-harbu baina al-haqqi wal batil gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua dengan tawakal itu wiqayah minal inhiyarat an-nafsiyah. Itu menjadi penjaga efektif dari stres. Stres, kemudian putus asa, down gitu. Kalau nggak ada tawakal itu habislah jiwa-jiwa itu. Kan sudah diserahin ke Allah soalnya. Nah, karena kita tawakal ala zat ya, ala kulli syai'in qadir, ala man lahu mulkus samawati wal ard ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian juga dalam banyak kasus sekarang tawakal itu insyaallah akan menyelamatkan banyak nyawa sehingga tidak mengurangi dan menekan angka bunuh diri. Angka bunuh diri ini tinggi sekali loh. Iya, benar. Angka bunuh diri. Kenapa mereka mengakhiri dengan bunuh diri? Dia menyangka dengan bunuh diri selesai seluruh masalah. Padahal itu adalah awal dari masalah. Ya kan? Iya, Ustaz. Awal dari perhitungan tuh. Nah, tapi dengan tawakal insyaallah baik buruk dia akan terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saja. Termasuk kalau tawakal ini bagus, ini akan mengurangi ketergantungan kepada narkoba misalkan. Orang kan lari ke sana itu karena stres. Lari ke sana karena hilang harapan, karena ingin kenikmatan sesaat, lari dari kenyataan. Kenapa tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada zat yang senantiasa memberikan semangat spirit dalam hidup. Ya, wala tayasu mir rauhillah innama yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun ya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam gelapnya perut ikan, tapi Nabi Yunus itu doa saja terus. Tawakal sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Laula kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi sinin au ila yaumi yub'atsun ya dalam ayat yang lain. Kalau dia tidak banyak tasbih itu ketika dalam perut itu sampai hari kiamat dia akan terus di situ. Tapi karena dia banyak bertasbih, Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya, tasbih itu bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain ya. Kemudian juga tawakal akan menguatkan hati. Membuat kita semangat, keberanian, spirit yang kuat dan positive thinking, optimisme, itu semuanya lahir karena tawakal. Gitu Ustaz ya. Benar. Jadi banyak membahas tawakal ini pun kayaknya belum selesai. Belum selesai juga, tapi cukup lah. Tapi insya Allah sudah cukup ya, mudah-mudahan jadi bekal kita untuk menyelesaikan Ramadan insya Allah. Apalagi di 10 terakhir nih banyak amal-amalan yang kita kejar, ada i'tikaf, ada zakat ya Ustaz ya. Iya betul. Banyak hal lagi, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Ilmunya. Terima kasih para pemirsa semuanya. Sampai berjumpa di podcast aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.